Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai. Yang pertama yang kita lihat, pajak pertambahan nilai ini dikenakan atas penyerahan barang atau jasa yang merupakan masuk kategori terutang pajak ya, karena dia masuk menjadi barang kena pajak atau jasa kena pajak, di mana penyerahan ini terjadi di dalam daerah pabean. Dalam pabean ini daerah pabean Indonesia. Jadi selama ada di Indonesia, baik di darat, di laut atau di udara, dalam rangka kegiatan konsumsi, maka dia dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian jadi misalnya nih ada penjual atau pengusaha barang atau jasa, kemudian dia menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli atau penerima jasa. Nah, maka kan tadi dia terutang PPN ya. Nah, PPN-nya ini sebenarnya menjadi tanggung jawab, maksud tanggung jawab tuh, yang bayar PPN-nya itu adalah pembeli atau penerima jasa yang bayar. Tapi yang memungut itu adalah penjual, ya, penjual atau pengusaha barang atau jasa tadi. Jadi diulang. Jadi kalau misalnya ada satu barang konsumsi, katakanlah harganya adalah 5 juta tambah PPN 500.000, jadi 5.500.000. Penjual menjual barang dan memungut pembeli membayar bukan 5 juta, tapi pembeli membayar 5.500.000. 5 juta barangnya, 500.000 PPN-nya. PPN-nya punya siapa? Punya pembeli. Tapi yang mungut siapa? Penjual sebagai penanggung jawab. Kemudian si penjual tadi akan menyetorkan PPN kepada negara. Berikutnya lagi. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa PPN ini dikenakan atas barang konsumsi ya, bukan barang produksi, tapi dikenakan atas barang konsumsi, di mana ketika konsumsi itu dilakukan di daerah pabean. Dalam kasus Indonesia ada di daerah Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Nah, dia masuk kategori pajak objektif. Jadi melekat pada objeknya, dia bukan pajak subjektif. Artinya siapa saja yang menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tadi itu harus bayar PPN. Kalau dia memang kecuali yang bukan subjek pajak, dia harus bayar PPN tidak melihat kondisi dia. Beda dengan PPH. Kalau PPH ketika dia bayar PPH tahunan misalnya, itu masih melihat kondisi apakah dia itu masuk kategori penghasilan yang melebihi PTKP atau tidak. Kalaupun dia melebihi PTKP, dua orang yang berbeda dengan penghasilan yang sama tapi statusnya berbeda, yang satu K3, yang satu TK, penghasilan sama-sama 150 juta misalnya setahun, pajaknya berbeda karena dia melihat kondisi si subjek. Kalau PPN, selama orang atau pihak tersebut mampu membeli atau barang konsumsi atau jasa kena pajak tadi, meskipun dalam kategori katakanlah penghasilannya sebenarnya tidak terlalu tinggi, dia tetap harus bayar PPN karena dia masuk kategori pajak objektif, pajak yang melekat pada barangnya atau jasanya tanpa melihat kondisi subjektif si penerimanya. Kemudian dia juga masuk kategori pajak yang tidak langsung. Kenapa masuk pajak tidak langsung? Kalau kita lihat di sini ya, secara lain dapat dialihkan sehingga terdapat pihak penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak. Maksudnya gini loh, kalau PPH, nanti sebenarnya penjelasan berikutnya ada di slide-slide berikutnya. Kalau PPH, misal saya memperoleh penghasilan, saya memperoleh gaji, maka karena saya dapat penghasilan, maka saya yang dipotong PPH pasal 21. Itu kalau PPH. Kalau PPN itu kan atas barang konsumsi ya. Artinya yang akan bayar itu adalah konsumen terakhir. Namun ketika produk atau terutama produk ya, jasa juga ya, dihasilkan, pada awalnya barangkali belum tentu si produsen tuh tahu siapa yang bakal jadi konsumen terakhir. Sehingga siapa yang beli itu dianggap sebagai konsumen. Ya, nanti diperjelas lagi oleh pembahasan berikutnya. Sehingga kalau barang yang misalnya garment misalnya ya, barang baju misalnya,
baju dari pabrik garment, kemudian dibeli oleh distributor. Nah, distributor ini dianggap sebagai konsumen. Dibeli lagi oleh retailer, ya, toko eceran dari distributor, dia dianggap sebagai konsumen. Dibeli lagi oleh konsumen akhir. Nah, dia baru tuh dia konsumen terakhirnya. Nah, karena apa? Karena si pabrik tuh karena konsumen akhir itu tidak langsung beli ke pabrik, dan si pabriknya sendiri, si produsen sendiri mungkin tidak berhubungan langsung sama konsumen akhir, maka dia pajak tidak langsung gitu ya, karena ada ini yang melalui proses. Terus bagaimana dengan yang si distributor sama si retailer? Itu buat mereka kan sebenarnya itu bukan barang konsumsi, tapi waktu pertama kali beli mereka dianggap barang konsumen. Nanti ada yang namanya pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan, itu nanti PPN-nya bisa diganti ya. Berikutnya lagi, nah dia multi stage, dikenakan di setiap rantai produksi yang tadi saya bilang, nanti kita bahas ya. Kemudian ada metode kredit, dikenal ada PPN keluaran dan PPN masukan dengan syarat harus ada faktur pajak, netral, tidak mempengaruhi pola konsumsi wajib pajak, dan menghindari pajak berganda, tidak akan kena pajak 2 kali. Sekarang penjelasannya. Nah, ini ya, bersifat multi stage. Dilihat. Kalau kita lihat, misal petani mempunyai tanaman yang menghasilkan kapas. Kapas ini belum ada, kalau kena PPN, satu dia barang konsumsi, kedua harus ada pertambahan nilai. Kapasnya itu belum ada pertambahan nilai, maka dia belum kena PPN ya. Kemudian si kapas dijual ke pabrik benang ya, seharga 3.500 dijual seharga 2.500 ya, dibeli oleh pabrik benang. Oleh pabrik benang misalnya diolah menjadi benangnya sendiri laku seharga 3.500. Ada PPN sebesar 350. Ingat, sudah ada pertambahan nilai dan benang merupakan barang konsumsi, maka dianya ada maka karena udah menjadi objek pajak, maka kena PPN 350. Buat si pabrik benang ya, dia menjual si benang kepada pabrik tekstil seharga 3.500 plus PPN 350, maka si pabrik benang itu memungut PPN, nyetorin ke negara, dan buat pabrik benang namanya pajak keluaran. Nah, waktu pabrik benang beli dari petani, dia belum kena PPN, maka dia nggak punya pajak masukan. Sebaliknya, bagi pabrik tekstil, dia beli benang seharga 3.500 ditambah PPN 350 sebagai pajak masukan. Buat yang bayar, konsumen itu ada pajak masukan 350. Kemudian benang diolah jadi tekstil, misalnya harganya 6.000 dan kena PPN karena di objek PPN sebesar 600. Maka buat pabrik tekstil, dia memungut PPN atas, kan si tekstil tadi dibeli sama pabrik garment ya, seharga 6.000 plus PPN 600. Buat pabrik tekstil 600 itu adalah pajak keluaran ya. Buat pabrik tekstil, waktu dia kena PPN dari pabrik benang dipungut 350, itu adalah pajak masukan. Maka yang disetorkan ke negara itu 600 kurang 3,5, 250. Kenapa? Bahwa kan PPN-nya 600. Betul, PPN-nya 600. Namun pabrik benang ini sudah duluan dipungut PPN sebesar 350, maka dia bayar sisanya sebesar 250. Terus 600 kan dia mungutnya 600 bayarin pajak 250, 350-nya menggantikan PPN yang dipungut oleh pabrik benang, karena sebenarnya dia bukan konsumen terakhir ya, itu namanya pengkreditan pajak. Kemudian pabrik garment, dia membeli tekstil seharga 6.000, kena PPN 600 rupiah ya, itu ada pajak masukan. Kemudian diolah jadi pakaian jadi seharga 12.000, ada PPN 1.200. Buat pabrik garment itu adalah pajak keluaran. Dia pungut dari penjualan pakaian jadi PPN 1.200, dia sudah dipungut PPN sebelumnya 600, maka yang disetorkan ke negara selisihnya itu 600 ya. Sisanya 600 lagi menggantikan PPN yang sebelumnya sudah dipungut oleh pabrik tekstil.
Pabrik garmen menjual pakaian tersebut kepada distributor sebesar 12.000, berarti bagi distributor itu adalah dia bayar 13.200, 1.200-nya adalah pajak pemasukan. Ya. Kemudian kalau distributor pakaian tadi dijual seharga 15.000, dia mungut PPN 1.500. Buat distributor 1.200 yang dipungut oleh pabrik garmen adalah pajak masukan. Bagi distributor waktu dia memungut 1.500 kepada pembeli pakaian jadi itu adalah pajak keluaran. Kemudian yang diserahkan ke negara selisih 1.500 dikurangi 1.200. Adapun 1.200 sisanya menggantikan PPN yang sudah dipungut oleh pabrik garmen. Kemudian bagi si distributor menjual pakaian ini kepada pengecer. Pengecer kemudian menjual pakaian tersebut seharga 20.000. Sebelumnya, pengecer dipungut PPN oleh distributor sebesar 1.500 karena kan 10% dari 15.000. Sebaliknya, pengecer memungut PPN kepada konsumen terakhir sebesar 2.000. Maka yang diserahkan ke negara 2.000 kurang 1.500 adalah 500. Yang 1.500-nya menggantikan PPN-nya si pengecer waktu dipungut oleh distributor. Adapun konsumen terakhir sebenarnya membayar 2.000. Konsumen terakhir tidak bisa mengkreditkan karena masuk barang konsumsi. Adapun bagi pabrik tekstil sampai pengecer, PPN itu bukan barang konsumsi, tapi barang yang dipakai untuk produksi atau untuk dijual. Nah, kalau kita hitung lagi 3,5 tambah 2,5 600. 600 tambah 600 1.200. 1.200 tambah 300 1.500. 1.500 tambah 500 itu 2.000. Pas kan? Nilainya sama dengan nilai PPN terakhirnya. Lanjut lagi, berikutnya lagi. Nah, ini kalau kita lihat lagi sistem pemungutan PPN ya. Kan tadi PPN itu untuk barang konsumsi ada pertambahan nilai. Kalau nggak ada pertambahan nilai dia nggak dipungut PPN. Misalnya ada harga beli katakanlah 1.000 ya. Kemudian ada pertambahan nilai seharga biayanya keluar katakanlah 700. Nah, sehingga 700 termasuk laba ya, sehingga sekarang barang tersebut menjadi 1.700 harga jualnya. Nah, ini ada nilai tambah. Kalau kita lihat ya, si nilai tambah ini bisa lewat subtraction, pengurangan, atau pakai indirect subtraction melalui proses pengkreditan atau invoice, atau bisa juga melalui penambahan. Kita bahas lagi. Nah, kalau pakai metode subtraction ya, itu kan tadi harga jualnya 1.700. Waktu kita beli 1.000. Berarti selisihnya adalah 700. Nah, DPP-nya adalah 700, PPN-nya 10% dari 700 atau 70. Kalau pakai indirect subtraction atau credit invoice, harga jualnya 1.700, PPN-nya 10% dari 1.700 atau 170. Adapun harga belinya 1.000 PPN-nya 10%, berarti 170 kurang 100 itu adalah 70. Kemudian kalau pakai addition method, itu misalnya dia menghitung bahwa kalau misalnya penyusutan 50, bunga 20, sewa 80, gaji upah 300, manajemen 150, laba usaha 100, total udah 700. Maka itu kan tadi belinya 1.000 terus tambahan untuk pertambahan nilai 700 termasuk laba. Maka PPN-nya 10% dari 700 adalah 70. Indonesia sendiri menggunakan yang indirect subtraction ya, pakai yang tadi nih. Makanya tadi kalau contoh yang tadi kan harga penjual waktu dia beli dipungut itu jadi PM pajak masukan, waktu dia jual jadi PK pajak keluaran, yang dikreditkan untuk PK kurang PM. Indonesia menggunakan subtraction method. Sampai hari ini Indonesia masih menganut tarif tunggal 10%. Meskipun berdasarkan aturan ini bisa naik menjadi 15% atau turun menjadi 5%. Namun ada fasilitas termasuk ekspor misalnya ya, dia dikenakan tarif ekspor dikenakan tarif 0%, ada beberapa fasilitas pajak untuk kasus-kasus tertentu. Slide berikutnya lagi. Nah, PPN ini kan adalah pajak atas konsumsi dalam negeri ya, atas konsumsi dalam negeri, makanya di dalam daerah pabean ya.
terjadi penyerahan barang atau jasa di dalam daerah bagian, makanya konsumsi dalam negeri. Nah, PPN ini bukan pajak atas kegiatan bisnis, tapi atas kegiatan konsumsi. Nah, kalau kita ngelihat kegiatan bisnis tadi ya, kayak yang tadi pabrik benang ke pabrik tekstil ke pabrik garment, itu bahwa ada kena PPN, tapi kan kemudian dikreditkan. Kemudian pemikul beban pajak itu sebenarnya adalah konsumen, ya, selalu konsumen. Kemudian dalam hal menyangkut arus lalu lintas batas tempat konsumsi, pemanfaatan merupakan faktor dominan yang menimbulkan hutang pajak. Nanti kita itu pembahasannya lain ya. Kemudian PPN itu menganut destination principle, tempat tujuan. Pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Ya, jadi kenanya di sana. Next slide lagi. Nah, mekanisme pemungutan PPN. Kita langsung aja ya. Misalnya ada pengusaha kena pajak A mempunyai barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dia jual kepada PKPB dengan harga sebesar 1 juta. Nah, kemudian dia menerbitkan faktur pajak. Salah satu syarat untuk menerbitkan untuk mengkreditkan pajak itu harus ada faktur pajak. Kalau nggak ada faktur pajak, itu nggak bisa kita kreditkan meskipun dipungut PPN. Makanya maaf, ini ya. Makanya belilah dari produsen yang menjadi pengusaha kena pajak, karena yang bisa menerbitkan faktur pajak hanyalah pengusaha kena pajak. Diulang, PKPA menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak seharga 1 juta kepada PKPB dan sudah menerbitkan faktur pajak dengan nilai PPN 10% dari 1 juta atau 100.000. PKPB dia akan membayar kepada PKPA senilai harga barang 1 juta ditambah PPN 100.000. Buat PKPA 100.000 adalah pajak keluaran, buat PKPB 100.000 adalah pajak masukan. Kemudian PKPB menjual barang tersebut kepada PKPC seharga 1 juta, barang atau jasa tersebut ya, BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak seharga 1.200.000. PKBB menerbitkan faktur pajak atas barang tersebut atau BKP atau JKP tersebut senilai 1.200.000 ditambah PPN 120.000. Nah, sehingga si PKPC dia harus membayar 1.200.000 ditambah harga barang ditambah 120.000 PPN. Buat PKPC 120.000 itu adalah pajak masukan. Adapun buat PKBB 120.000 itu adalah pajak keluaran. Maka sekarang kita lihatnya misalnya dari sudut pandang PKPB. Waktu dia melaporkan SPT masa PPN, maka dia bilang dia punya dia punya PPN pajak keluaran sebesar 120.000 yang dia pungut dari PKPC dan dia sudah dipungut oleh PKP yang PKP yang kepada PKPA itu pajak masukan sebesar 100.000 pajak masukannya, maka yang disetorkan ada 20.000. Itu bisa kelihatan ya menggunakan pengkreditan pajak masukan atau indirect subtraction method. Slide berikutnya lagi. Ini penjelasan yang barusan ya, kita lewat saja. Sama, itu penjelasan yang barusan. Sekarang ada yang namanya mekanisme khusus. Jadi berdasarkan aturannya pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada PPN kepada pemungut PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Ini ceritanya kan sebenarnya gini, yang memungut PPN itu kan harusnya penjual yang jadi pengusaha kena pajak. Kalau dia bukan pengusaha kena pajak dia nggak bisa mungut. Nah, namun jika pengusaha kena pajak penjual berhadapan dengan pemungut PPN, ada daftarnya pemungut PPN, ntar pembahasan lebih lanjut. Maka kalau dia berhadapan dengan pemungut PPN, maka posisi pemungutan PPN bukan lagi oleh penjual,
tapi oleh si pemungut PPN, meskipun si pemungut PPN itu sebenarnya konsumen. Contoh, salah satu pemungut PPN itu adalah bendaharawan pemerintah, ya, atau BUMN. Mereka itu adalah pemungut PPN. Cuma kalau BUMN, kalau barang harga barang atau jasa kena pajaknya itu di 10 juta ke atas, kalau instansi pemerintah kalau 2 juta ke atas. Jadi harus gitu. Kalau di bawah itu sih masih normal. Misalnya suatu perusahaan menjual suatu produk, harganya katakan 25 juta ditambah 500 pajak 2.500.000, maka harusnya kan penjual yang mungut, dia punya PK di sana. Tapi karena dijualnya kepada pemerintah, maka yang mungut PPN-nya itu adalah si pemerintah tadi, ya. Maka yang si pemerintah hanya bayar harga barang, sementara si pajak yang 2.500.000 ini disetorkan oleh si pemerintah. Nih, contoh yang lain, ini PKPA menjual PKP atau JKP seharga 100 juta kepada pengungut PPN. Nah, pengungut PPN dalam hal ini kelihatannya ada, ya pengungut PPN aja. Maka kan harusnya ada 100 juta ditambah PPN 10 juta. Kemudian si PKPA tetap harus menunjukkan faktur pajak dengan nilai PPN-nya 10 juta. Nah, si pemungut PPN itu akan menyetorkan pajaknya sebesar 10 juta dan kepada PKPA dia hanya menyerahkan uang 100 juta ditambah surat setoran pajaknya. Ya, bukan nggak ngasih uangnya. Kenapa? Karena sudah disetorkan langsung oleh si pemungut PPN sebagai konsumen. Berikutnya lagi, kita bicara tentang subjek pajak, ya, subjek PPN sebenarnya. Siapa aja sih yang dikenakan subjek PPN, yang jadi subjek PPN? Sebentar ya, kita enaknya sampai beres dulu baru kita bahas. Ada yang namanya pengusaha kena pajak, itu sudah dijelaskan bahwa kalau kita baru yang bisa mengut penjual yang bisa memungut PPN di luar yang masuk kategori pemungut PPN sendiri itu adalah pengusaha kena pajak. Yang masuk kategori pengusaha kena pajak itu siapa? Satu, pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak. Dua, pengusaha yang menyerahkan jasa kena pajak. Tiga, pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Atau pengusaha yang menyerahkan aset tidak aktiva yang semula tidak untuk dijual, tapi dia masuk kategori pengusaha kena pajak juga. Terus juga bentuk kerja operasi itu juga bisa jadi pengusaha kena pajak. Tentu pengusaha kena pajak itu satu, omsetnya kalau omset di atas 4,8 miliar per tahun itu wajib menjadi pengusaha kena pajak, tapi kalau di bawah 4,8 boleh memilih menjadi pengusaha kena pajak atau tidak dari sudut PPN. Tapi begitu dia menjadi pengusaha kena pajak, otomatis PPh-nya dia wajib melakukan pembukuan, ya. Jadi ada laporan keuangannya harus menggunakan pembukuan. Namun dan pengusaha kena pajak ini kalau misalnya dia mengimpor BKP, membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha, memanfaatkan BKP tidak berwujud JKP dari luar di dalam daerah pabean. Nah, itu dia bisa saja menjadi dengan PKP, tapi bisa juga kalau dia memang memilih menjadi PKP dia boleh juga. Tapi bisa selama omset tidak mencapai 4,8 miliar bisa aja dia memilih tidak menjadi PKP untuk yang tiga hal ini. Tapi Bu, misalnya dia menyerahkan barang kena pajak tapi dia tidak PKP. Tinggal dilihat omsetnya nyampe 4,8 miliar belum? Nyampe Bu, wajib PKP. Nggak nyampe Bu, milih mau jadi PKP, mau jadi PKP atau tidak menjadi PKP. Dia menyerahkan barang kena pajak tapi dia tidak menjadi PKP karena omset di bawah 4,8 miliar dan dia tidak memilih menjadi PKP, maka dia nggak bisa mengut PPN. Apa sih resikonya kalau nggak bisa mengut PPN? Ya, waktu dia anggap gini, misalnya ada dia katakanlah toko bangunan, ya, toko cat misalnya. Waktu dia beli cat dari distributor, itu catnya itu harganya itu udah termasuk PPN. Nah, kemudian dia jual ke konsumen. Katakanlah, saya nggak tahu harga cat. Misalnya beli dari distributor harganya 30.000 tambah PPN jadi 33. Dia jual ke konsumen 50.000.
Kalau dia pengusaha kena pajak, dia akan mungut 50.000 tambah 5.000 jadi 55.000. Dan kemudian dia akan punya PK 5.000, punya PM 3.000, tinggal setor ke negara 2.000. Tapi kalau dia bukan pengusaha kena pajak, dia waktu beli di pungut PPN 3.000, tapi waktu dia jual dia nggak bisa mungut PPN. Akibatnya apa? Ya udah, 3.000-nya itu nggak bisa diganti. Itu ya, kalau bukan pengusaha kena pajak, ruginya di situ ya. Sementara kalau dia pengusaha kena pajak kan lumayan, jadi biayanya cuma 30.000 kan ya. Karena si 3.000-nya dikreditkan dari dari yang konsumen 5.000 dikurangi 3.000, setor ke negara 2.000, 3.000-nya diganti ya waktu beli PPN-nya. Itu bedanya kalau dia pengusaha kena pajak atau bukan. Tapi ya kalau dia menyerahkan BKP atau JKP dan seterusnya, ini kalau dia pengusaha kena sebaiknya memang dia pengusaha kena pajak. Next slide lagi. Sekarang kalau bicara tentang pengusaha, nah ini cerita lagi ya. Kalau dia pengusaha kecil, omsetnya tidak melebihi dari 4,8 miliar, dia punya pilihan apakah dia menjadi PKP atau tidak ya. Kalau dia memang dapat memilih menjadi PKP atau tidak ya kalau pengusaha kecil. Kalau dia memilih jadi PKP, maka seluruh kewajiban pengusaha kena pajak itu harus dilakukan. Kalau misalnya dia memang omsetnya melebihi dari 4,8 miliar, sama dengan atau lebih 4,8 miliar, itu mah bukan milih, tapi wajib menjadi pengusaha kena pajak. Nah, semua pengusaha kena pajak itu wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau yang begitu dia mencapai 4,8 miliar itu akhir bulan berikutnya. Tapi kalau yang memilih ya dia lapor, minta dikukuhin ke kantor pajak ya. Kalau misalnya dia omset lebih dari 4,8 miliar ke atas tidak mendaftarkan diri sebagai PKP, maka kantor pajak akan menerbitkan surat pengukuhan secara jabatan sebagai pengusaha kena pajak. Omset ini adalah omset keseluruhan ya dalam 1 tahun. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari pembukuan, pengertian tahun buku itu adalah tahun kalender. Lanjut lagi. Sekarang begitu kita bicara pengusaha kena pajak, nah pengusaha ini kan bisa melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau melakukan ekspor berwujud atau tidak berwujud, atau melakukan ekspor barang kena pajak ya, kemudian melakukan ekspor. Tadi diulang lagi, kalau omsetnya di atas 4,8 miliar wajib PKP, kalau nggak nyampe 4,8 miliar itu memilih PKP atau tidak. Kemudian kalau dia PKP, maka dia wajib memungut, menyita, dan melaporkan PPN dan PPNBM. Kalau pengusaha bermaksud melakukan penyerahan ekspor, itu boleh milih PKP atau tidak. Tapi balik lagi, kalau PKP dia banyak kalau 4,8 miliar ke atas berarti wajib PKP. Kalau di bawah itu memilih ya. Nah, bagi pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan dapat melakukan usaha untuk dilakukan sebagai PKP. Lanjut lagi, ini pengusaha kena pajak ya. Ini pengusaha, dia bisa pengusaha itu bisa orang pribadi, bisa badan, di mana usahanya atau pekerjaannya bisa menghasilkan barang, bisa mengimpor barang, bisa mengekspor barang, bisa melakukan usaha perdagangan, bisa memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Luar daerah pabean itu luar Indonesia, jadi dia mengimpor barang atau jasa dari luar Indonesia, melakukan usaha jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Kemudian si pengusaha tadi dari hasil yang kegiatan ini dia bisa menyerahkan BKP atau JKP. Nah, dia kalau memenuhi syarat, bukan memenuhi syarat, kalau omset 4,8 miliar atas 4,8 miliar ke atas wajib PKP, kalau kurang boleh memilih menjadi pengusaha kena pajak. Slide berikutnya, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean di Indonesia. Jadi penyerahan di dalam daerah pabean di Indonesia oleh pengusaha. Nah, pengusaha kemudian menyerahkan barang kena pajak. Ya, kalau pengusaha tersebut adalah pengusaha kena pajak, pengusaha ini bisa menyerahkan barang kena pajak, bisa menyerahkan jasa kena pajak. BKP barang kena pajak ini bisa berwujud atau tidak berwujud. Nah, kalau dia memang pengusaha kena pajak,
ya apa namanya, ya dia nanti dia akan mengut PPN ya. Nah, kesimpulannya pengusaha menjalankan penyerahan BKP atau JKP pada dasarnya adalah pengusaha kena pajak. Suatu penyerahan BKP atau JKP dapat dikenakan PPN apabila yang menyerahkannya PKP. Kalau yang menyerahkannya bukan PKP, yang tadi saya bilang, dia nggak bisa mengut PPN. Karena yang PPN harus ada faktur pajak. Yang buat faktur pajak, yang dapat izin buat faktur pajak adalah pengusaha kena pajak melalui e-faktur, dan e-faktur ini baru bisa apa namanya bisa diakses kalau dia pengusaha kena pajak, dan e-faktur ini langsung nyambung sama websitenya Dirjen Pajak ya. Nah, sekarang timeline pelaporan pengukuhan pengusaha kena pajak. Misalnya Januari, Februari gitu ya. Dia misalnya dia praproduksinya itu antara Januari sampai Februari. Nah, akhir bulan dia melakukan penyerahan di bulan Februari. Dia bisa lapor PKP, kemudian katakanlah jadi di akhir Februari itu dia bisa lapor PKP, kemudian omset lebih dari 4,8 kalau dia memilih menjadi PKP. Tapi misalnya dia belum memilih menjadi PKP, tapi mulai omset melebihi 4,8 miliarnya di bulan Mei, maka di posisi Mei-nya ini dia bisa lapor PKP ya, karena kan tadi alternatifnya memilih atau wajib. Nah, kalau dia memilih bisa dari Februari dia udah bisa lapor PKP dari Januari Februari. Tapi kalau omset yang beli 4,8 miliar berarti di bulan Mei itu dia harus wajib lapor sebagai akhir bulan berikutnya. Kalau omsetnya ke 4,8 miliar di bulan Mei, maka bulan Juni dia wajib lapor menjadi PKP. Kalau dia terlambat lapor atau dia tidak melapor jadi PKP, maka dia dapat dikenakan sanksi ya. Karena apa? Karena sejak Mei omsetnya sudah melebihi dari 4,8 miliar. Slide berikutnya. Kewajiban pengusaha kena pajak itu apa aja? Yang pertama adalah dia melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian, selain itu dia karena dia sudah jadi PKP, maka dia memungut pajak terutang. Dasarnya ada faktur pajak. Jadi kalau nggak ada faktur pajak, jangan mau dipungut PPN, karena harus kalau memungut PPN harus ada faktur pajak. Kemudian setelah dia memungut PPN, dia menyetorkan pajaknya ya. Kemudian waktu dia menyetorkan dan melaporkan si pajaknya di dalam SPT Masa, itu ada hitungan, ada catatan tentang berapa omsetnya, berapa PM-nya, berapa PK-nya, dan seterusnya. Karena yang disetorkan itu kan selisih antara PK dengan PM. PKP ini dia berurusan bukan cuma dengan PPN tapi juga dengan PPN BM. Nanti SPT Masanya itu ada PPN, dan kalau memang dia ada transaksi PPN BM juga dicantumkan PPN BM-nya, dan bisa juga dia mengut PPN BM kalau memang dia masuk menjual barang mewah ya yang masuk kategori PPN BM, objek PPN BM. Nah, kemudian pencabutan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Seandainya si pengusaha tadi dia pindah usaha ke tempat yang lain ya. Kalau dia pindah usaha ke tempat yang lain, misalnya dia dari kota A pindah ke kota B, omsetnya masih sama. Biasanya yang berubah itu hanya kode NPWP di bagian KPP-nya. Tadinya di KPP A, sekarang pindah ke KPBB. Yang nomornya biasanya masih sama. Tapi kalau misalnya permasalahannya adalah si pengusaha tadi sudah tidak lagi melakukan penyerahan BKP, ya sudah tidak melakukan BKP atau JKP, atau omsetnya sekarang kurang dari 4,8 miliar dan memilih menjadi berhenti jadi PKP, atau pengusahanya dia berhenti berhenti berusaha, itu bisa dicabut PKP-nya, tapi biasanya melalui proses yang namanya pemeriksaan. Lanjut lagi, slide berikutnya. Nah, ada yang dari tadi sempat disinggung namanya bentuk kerjasama operasi ya. Bentuk kerjasama operasi yang langsung menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemilik proyek, maka dia wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, tapi kalau bentuk kerjasama operasi yang hanya bertindak selaku koordinator pelaksanaan pekerjaan
sementara penyerahan BKP JKP-nya dilakukan oleh anggota BKP dan mereka tanda tangani dengan pemilik proyek. Ya, itu aja. Lanjut. Ada lagi yang namanya hubungan istimewa. Nah, jadi kalau di hubungan istimewa ini, kalau biasanya kan gini, pajak itu menggunakan harga normal. Ya, kalau pajak itu biasanya harga pasar, harga wajar. Tapi seringkali karena terjadi hubungan istimewa, harganya bukan lagi harga wajar. Nah, untuk itu perlu diperhatikan ya. Misalnya, ini biasanya dianggap ada hubungan istimewa kalau penyertaan modalnya 25% ke atas. Itu biasanya ada hubungan istimewa. Katakanlah gini, ada 4 perusahaan, PTA, PTB, PTC, dan PTD. PTA memiliki saham di PTD sebesar 25%. Maaf, ya betul. Kemudian PTA dia memiliki saham di PTC sebesar 50%. PTC memiliki saham di PTB sebesar 50%. 50% kali 50% itu kan 25%. Meskipun PTA secara langsung tidak memiliki saham di PTB, tapi melalui PTC yang memiliki saham 50% di PTB, secara tidak langsung PTA mempunyai hubungan istimewa karena dia memiliki saham secara tidak langsung 25% di PTB. Slide berikutnya lagi. Misalnya lagi di sini ya. PTB memiliki saham 25% di PTA, di mana PTA memiliki saham 25% di PTD. PTB memiliki saham 25% di PTC. PTC memiliki saham 25% di PTD. Secara tidak langsung sebenarnya PTB itu memiliki saham di PTD, jadi ada hubungan istimewa. Kan PTB nggak punya saham PTD, tapi melalui PTA yang memiliki saham di PTD dan PTC yang memiliki saham di PTD, maka PTB mempunyai hubungan istimewa. Berikutnya lagi, hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang modalnya 25% atau lebih dipegang oleh satu pengusaha. Misal, PTA memiliki saham 25% di PTB. PTA memiliki saham 25% di PTC, maka terjadi hubungan istimewa antara PTB dan PTC karena keduanya dimiliki sahamnya oleh PTA. Berikutnya lagi, kalau itu tadi kalau dari saham, sekarang dari penguasaan dari segi manajemen. Misalnya Harun adalah direktur di PTA dan PTB. Nah, bisa jadi itu ada hubungan istimewa, ya. Bisa jadi karena si Harun itu memiliki menjabat sebagai direktur di kedua perusahaan tadi. Bisa saja, ya. Misalnya PTA industri benang, PTB industri tekstil, direkturnya sama. Bisa ini ya, bisa jadi hubungan istimewa. Atau bisa juga karena penguasaan teknologi. Misal PTA memiliki teknologi yang dimanfaatkan oleh PTB. Meskipun mungkin PTA sahamnya nggak nyampe 25% di PTB, tapi teknologi itu dipakai sama PTB. Sehingga kalau ada apa-apa, PTA tuh punya apa ya? Punya wewenang lah, punya kekuasaan lah terhadap PTB. Nah, itu juga bisa terjadi hubungan istimewa. Berikutnya lagi, itu bisa jadi hubungan istimewa karena hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda. Sedara tuh kandung ya, semenda itu karena ipar, karena menikah ya, dan garis keturunan lurus 1 derajat atau ke samping. Garis keturunan lurus tuh ayah ibu ke anak, atau ayah ibu kalau ke atas tuh ke nenek kakek. Itu 1 garis keturunan lurus. Itu 1 garis ya, ke 1 derajat itu tadi ayah ibu kan anak ke ayah ibu ke kakek nenek. Nah, itu 1 garis, satu derajat. Kalau misalnya kakek nenek ke cucu, itu 2 derajat. Ke samping tuh paman tante ya, itu ke samping. Nah, kalau semenda itu mertua ya, ipar, anak tiri, itu semenda. Nah, itu juga bisa mengakibatkan yang namanya hubungan istimewa.
sampai di sini dulu, nanti akan disambung dengan materi PPN yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang dan salah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.